Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabathu faqatun fangzalaha bin nasi lam tashuddu faqatuhu wa man anzalaha billah fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajil. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdul Mas'ud yang Allah meridhai beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang tertimpa kemiskinan lalu dia mengadukannya kepada sesama muslim, maka tidak akan tertutup kemiskinannya. Tapi barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya rizki baik dengan segera ataupun ditangguhkan. Abu Daud dan Tirmidzi. Jadi baginda Rasulullah memberikan wejangan kepada kita, siapa seorang muslim yang tertimpa kemiskinan tetapi dia mengadukannya kepada manusia, sesama muslim, maka tidak akan tertutup kemiskinannya. Tetapi barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki ajilin au ajil, baik itu rizki yang mungkin disegerakan oleh Allah atau rizki yang mungkin ditunda. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah, Segala masalah yang kita hadapi itu tidak akan menemukan solusi kalau kita hanya mengandalkan kepada manusia. Kita curhat kepada sesama teman, dia tidak akan bisa memberikan banyak jalan keluar. Dia juga mungkin banyak masalah itu. Apalagi ditambah dengan masalah yang kita adukan ke dia. Sehingga itu tidak akan menemukan solusi. Kata baginda Rasul, tidak akan menutup kemiskinannya. Tidak akan menutup kekurangannya, tidak akan menutup kesusahannya. Karena seorang yang kita adukan juga dia mungkin lemah, tidak banyak yang dia lakukan untuk kita. Tetapi saat kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha segala-galanya. Allah yang memberikan kita musibah, Allah yang memberikan kita ujian, maka kepada Allah mestinya kita mengadu itu. Kita mendapatkan kesulitan hidup ekonomi, yang ngadunya kepada Allah, Karena yang memberikan rezeki Allah, yang melapangkan kehidupan kita juga Allah, Kalau toh kita diberikan kekayaan juga Allah yang memberikan. Jadi mestinya kita kepada Allah lah kita ngadu, Ya perbanyak, jangan sampai gini. Kita mendapatkan kesulitan hidup, ekonomi kita sempit itu. Kita malah potong kompas, larinya ke dukun. Larinya ke dukun, kita minta ajian tertentu, untuk cepat mendatangkan rizki. Ada ilmu-ilmu pelet, misalkan pengasihan, kita dagang kemudian diberikan semacam jimat, agar dagang kita laris, itu salah. Itu namanya potong kompas, Kita sudah menyekutukan Allah. Ya memang, Umar bin Khattab pernah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kemiskinan itu gampang menyeret kepada kekufuran. Betul sekali itu. Kemiskinan dapat menyeret orang kepada kekufuran. Artinya orang kalau dalam kondisi miskin, kalau imannya kuat, imannya mantap, nggak jadi soal. Kalau sudahlah dia miskin, kekurangan harta, serba terbatas, imannya juga terbatas. Ini bahaya. Orang akan gampang gelap mata. Orang akan gampang mencari jalan keluar yang lewat pintu belakang. Artinya
dia menghadapi kesulitan ekonominya dengan cara yang Allah larang. Miara tuyul, ya, miara babi ngepet dan lain sebagainya, ya. Yang kemudian dia menyekutukan Allah, ya. Dia sudah bergabung dengan iblis, bergabung dengan setan, ya. Akhirnya dia akan terjatuh kepada kekafiran, ya. Lain cerita kalau dia miskin, dia kekurangan harta, tetapi imannya kuat. Makanya sering dikatakan ya bahwa ada 3-0. Ada 3-0 yang sangat berbahaya. Ya. 3-0 ini sering menyeret orang kepada bencana itu. Pertama, kosong waktu. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong iman. Rata-rata orang berbuat kriminal, berbuat jahat karena ada 3-0 ini. Pertama, kosong waktu. Orang tidak punya kesibukan, orang kemudian dia nganggur, diam, itu biasanya gampang sekali berbuat kriminal. Beda kalau dia dibuai dengan kesibukan dunia, ya, pergi pagi pulang sore dia bekerja. Nggak ada waktu untuk berpikir yang macam-macam. Tapi orang kalau sudah nganggur, diam, apalagi perutnya kosong, nah ini. Dia akan gampang melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Dia nyuri, dia merampok, dia jambret, dia nipu, dia segala macam perbuatan keji bisa dia lakukan kalau dia dalam kondisi kosong waktu, ya. Yang kedua yang bikin rusak itu kosong kantong. Kosong kantong ini ya kemiskinan. Ya. Orang kalau sudah miskin, terpepet dia, kejepit dia, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dimasak. Orang mudah kemudian terjebak kepada perbuatan kriminal, perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kosong iman. Nah, ini yang sangat pengaruh besar, kosong iman. Orang kalau sudah kosong iman, sudah tidak ada rem seperti kendaraan tuh nggak ada remnya itu. Mobil biarpun bagus, mahal, ya, kemilau, empuk joknya, dalamnya ada AC-nya, bagus lah, harganya mahal. Tapi kalau nggak ada remnya, bahaya. Berbahaya, mending mobil butut, ya, sudah nggak berbentuk, misalkan sudah bentuknya sudah nggak karu-karuan, tapi remnya ada, insya Allah aman. Itu. Orang juga begitu, orang biar ganteng, cantik, kalau dia nggak punya iman, dia nggak ada pengendali diri, sehingga dia gampang berbuat sesuatu yang melanggar hukum Allah dan hukum negara. Gitu. Dari 3-0 ini yang paling dominan adalah faktor kosong iman. Biar kosong waktu kita nganggur, biar kosong kantong kita miskin. Tapi kalau iman penuh akan terkendali. Ya. Tapi kalau sudah kosong waktu, kosong kantong, kosong iman, ketika-tiganya ada, orang gampang berbuat nekat, orang gelap mata, orang sudah tidak lagi memperdulikan bahwa itu perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang haram, dia lakukan semuanya. Gelap mata itu. Sehingga betul kata al-fakru ayyakuna kufran. Jadi kemiskinan, kefakiran bisa menyebabkan dan menyeret orang kepada kekafiran. Beda dengan orang yang kehidupannya cukup, hartanya cukup, uangnya cukup. Ya, dia ada orang yang merayu dia, menyeret dia, ya, untuk pindah agama. Dia masih bisa nolak, dia masih kuat ekonominya. Yang kadang orang itu gampang dimurtadkan, itu yang pertama imannya lemah, ekonominya lemah itu. Ya. Imannya lemah, ekonominya lemah, sehingga mereka gampang dimurtadkan itu. Datang orang lain ke rumahnya menawarkan beras, menawarkan mie, menawarkan minyak, sembako, ya, atau uang.
Karena dia perutnya kosong ya mending ya, sudahlah gampang agama sih, pindah agama kemudian ya. Murtadlah dia, meninggalkan Allah, meninggalkan Islam demi untuk meraih kekayaan dunia, keuntungan dunia yang enggak seberapa. Dan menjual kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan yang sesaat namanya itu. Jadi miskinnya kita, kayanya kita semua di tangan Allah. Tetapi kita diwajibkan untuk berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibmu selagi engkau yang tidak mau merubahnya. Kalau kau mau berjuang merubahnya, maka Allah akan mengikuti. Kau berjuang dan berdoa. Allah akan merubah nasib satu kaum kalau kaum tersebut berjuang untuk merubahnya. Tetapi kalau kaum tadi nggak mau merubahnya, Allah nggak akan mau merubah itu. Semua bergantung kita. Ya, akan tetapi, ya, man asobathu faqatun fangsalahu bin nas, siapa orang yang mengadukan kemiskinannya kepada sesama manusia, lam tasuddu faqatuhu wa ma angsala biha wa ma angsala bilah. Jadi semua tidak akan mendapatkan solusi ketika kita mengadukan kemiskinan kita kepada orang lain. Kita mengadu kekurangan kita, ya, kemiskinan kita kepada orang lain. Nggak ada manfaatnya karena orang lain nggak bakal bisa memberikan solusi. Tetapi kalau kita mengadukannya kepada Allah, ya, kita curhatnya kepada Allah, ya, kita mengadukan semua persoalan kepada Allah, ya, Allah akan memberikan solusi kepada kita. Intinya kita di saat kondisi kita terjepit, jangan jauh dari Allah. Ya. Kondisi ekonomi kita terjepit, jangan jauh dari Allah. Kondisi kita miskin, jangan jauh dari Allah. Terus kita merapat kepada Allah. Tetapi jangan lupa ketika Allah kemudian mengangkat kita, ekonomi kita membaik dan membaik, orang biasanya lupa itu. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia miskin jadi hamba Allah, begitu kaya jadi hamba dunia, hamba harta, hamba jabatan, budak pangkat, budak kedudukan. Dia lupa kacang akan kulitnya. Kita harus konsisten saat kita dalam kondisi miskin, kita merapat kepada Allah. Jadi orang kaya kita tetap merapat kepada Allah. Jangan kita butuh Allah ketika kita sulit. Ketika kita sulit kita butuh Allah. Begitu kita mending ya sudah agak perbaikan ekonomi, lupalah kita kepada Allah. Lupa kita kepada yang telah merubah kehidupan kita. Ya. Nah, siapa yang mengadukannya kepada Allah, fayusikullahu lahu birizkin, Allah akan memberikan rizki. Ya, tetapi ajilin au ajilin, bisa segera, secepatnya, atau mungkin ditunda. Kita jangan bersuudzon kepada Allah. Ya, saya sudah tiap malam tahajud, ya, munajat kepada Allah supaya dapat perbaikan ekonomi, diberikan rizki. Kok belum juga ya? Jangan-jangan Allah nggak peduli dengan saya. Nah, ini namanya kita suudzon kepada Allah. Jadi Allah mengabulkan doa kita atau tidak, itu haknya Allah. Tetapi yang jelas, ada rizki yang mungkin harus disegerakan dalam pandangan Allah. Ada mungkin rizki yang sifatnya akan Allah tunda. Itu pun Allah melihat kesiapan dari hamba-hambanya itu. Selagi hambanya itu siap di mata Allah, dia akan diberikan rizkinya. Jadi kalau kita minta uang, kita berdoa kepada Allah. Misalkan ya, kita berdoa ya Allah berikan hamba uang rezeki 10 juta umpama. Begitu dapat rezeki cuma dapat 100.000. Ya. Kita mungkin di pandangan Allah, kita baru siapnya mendapatkan rezeki 100.000 itu kan. Jadi kemampuan kita menerima anugerah dari Allah, Allah yang tahu itu. Kadar kemampuan kita menghadapi anugerah dari Allah, Allah yang tahu. Mungkin saat ini barangkali kita belum siap di mata Allah untuk jadi orang kaya, kan siapa tahu? Kita nggak tahu. Allah yang tahu kemampuan kita. Mungkin siapnya ketika kita sudah 10 tahun yang akan datang, ya,
20 tahun yang akan datang, baru mungkin mental kita siap untuk menjadi orang yang kaya. Mungkin di mata Allah, yang kita kan nggak tahu. Yang jelas kita harus berhusnudzon kepada Allah. Yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik di mata Allah. Kita jangan menggunakan kacamata kita. Gunakanlah kacamata Allah ya, di mana Allah itu akan memberikan kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk menanggungnya. Jadi selama kita masih memiliki kemampuan secara lahir batin, kita mendapatkan anugerah dari Allah, ya Allah akan memberikannya. Tapi kalau di mata Allah kita belum siap menerima itu, tidak akan bisa diberikan segampang